Syria atau yang dikenal dalam Alkitab sebagai Aram adalah wilayah yang menyimpan banyak jejak sejarah dalam rencana Allah. Jika kita membuka Alkitab, nama Aram dan Damaskus sering disebut, bukan hanya sebagai tetangga Israel, tetapi juga sebagai lokasi berbagai peristiwa penting yang menggambarkan kasih, keadilan, dan anugerah Tuhan. Hari ini, mari kita lihat bagaimana Syria dalam Alkitab berbicara kepada kita tentang karya keselamatan Allah yang mencapai segala bangsa. Syria di masa Perjanjian Lama antara perang dan mujizat. Di masa Perjanjian Lama, Syria sering muncul sebagai musuh Israel. Raja Ben-Hadad dari Aram adalah salah satu tokoh yang dikenal karena berkali-kali menyerang Israel. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, tercatat bagaimana Ben-Hadad bersama dengan 32 raja lainnya mengepung Samaria. Namun, Tuhan sendiri membela umatnya dan memberikan kemenangan kepada Israel. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Aram menjadi alat penghukuman Allah terhadap umatnya yang memberontak, Allah tetap berdaulat untuk menyelamatkan mereka ketika mereka berseru kepadanya. Namun, Syria juga menjadi tempat terjadinya mukjizat yang luar biasa. Salah satunya adalah kisah Naaman, panglima perang Aram yang menderita kusta. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5, Naaman datang kepada Nabi Elisa di Israel dengan harapan kesembuhan. Elisa atas perintah Tuhan menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan. Meskipun awalnya ragu-ragu dan merasa tersinggung, Naaman akhirnya taat dan ia pun sembuh sepenuhnya. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa kasih Allah melampaui batas-batas bangsa dan bahwa siapapun, bahkan seorang musuh Israel, dapat menerima anugerahnya ketika mereka beriman. Nubuat penghukuman atas Damaskus. Meski terdapat kisah kasih karunia, Syria dalam Alkitab juga menjadi saksi nubuat penghukuman Allah. Dalam Yesaya pasal 17 ayat 1 tertulis, "Lihat, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, melainkan akan menjadi timbunan reruntuhan." Damaskus adalah salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, tetapi nubuat ini digenapi ketika Asyur menyerang dan menghancurkannya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tidak hanya dalam Yesaya, nabi-nabi lain seperti Amos dan Yeremia juga mencatat penghukuman atas Syria. Amos 1 ayat 3-5 menyebutkan bahwa Damaskus dihukum karena kekejamannya terhadap Gilead. Yeremia 49 ayat 23-27 menubuatkan bahwa Damaskus akan dilanda kepanikan dan kehancuran. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya memerintah Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Keadilannya bersifat universal dan dosa tidak akan luput dari penghukuman. Damaskus dan pertobatan Paulus. Beralih ke Perjanjian Baru, Damaskus menjadi lokasi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kekristenan, pertobatan Saulus, yang kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 9, Saulus sedang dalam perjalanan ke Damaskus untuk menangkap pengikut Yesus. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri dalam cahaya yang menyilaukan. Yesus berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Pertemuan ini mengubah hidup Saulus sepenuhnya. Dari seorang penganiaya jemaat, ia menjadi pemberita Injil yang paling bersemangat, menuliskan sebagian besar kitab Perjanjian Baru, dan membawa kabar keselamatan ke seluruh dunia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang jauh dari kasih karunia Allah. Syria di hari ini dan akhir zaman. Syria modern seperti dalam Alkitab tetap menjadi wilayah yang penuh pergolakan. Dalam 8 Desember 2024, dunia menyaksikan langkah baru dalam sejarah Syria, pembentukan pemerintahan transisi setelah bertahun-tahun perang saudara. Pemerintahan ini diharapkan menjadi awal baru bagi perdamaian. Meskipun luka-luka akibat konflik panjang masih tersisa, dalam konteks akhir zaman, banyak orang percaya bahwa Syria akan memainkan peran penting. Kitab Yesaya pasal 17 dan nubuat tentang perang Gog dan Magog dalam Yehezkiel 38 dan 39 sering dikaitkan dengan konflik besar yang melibatkan bangsa-bangsa di sekitar Israel, termasuk Syria. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini tetap menjadi bagian dari rencana Allah yang besar dalam sejarah umat manusia. Anugerah keselamatan melalui Kristus. Di tengah kisah Syria yang penuh pergolakan, satu pesan utama bersinar terang. Anugerah keselamatan Allah tersedia bagi semua orang. Dari Naaman,
seorang panglima Aram yang disembuhkan, hingga Saulus, seorang penganiaya yang bertobat, kita melihat bagaimana Allah membuka pintu keselamatan bagi siapa saja yang datang kepadanya. Keselamatan ini berpuncak pada karya salib Yesus Kristus. Dalam Roma 3 ayat 23-24, Paulus menulis, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Yesus mati untuk menebus dosa manusia dan bangkit untuk memberikan hidup yang kekal. Keselamatan ini bukan hanya untuk Israel atau Syria, tetapi untuk seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, atau latar belakang apapun. Sahabat Alkitab, Syria dalam Alkitab adalah cerminan dari kasih, keadilan, dan rencana besar Allah. Kasih yang melampaui batas. Dari perang hingga mujizat, dari penghukuman hingga pengampunan, semua ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang memerintah seluruh bangsa. Dan melalui Yesus Kristus, Ia membuka jalan bagi setiap orang untuk datang kepadanya. Kisah Syria adalah pengingat bahwa kasih Allah melampaui batas, sama seperti Naaman yang sembuh dan Saulus yang bertobat. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dapat menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Di tengah dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian, kita memiliki pengharapan pasti dalam Kristus, Sang Raja Damai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Sahabat Alkitab, mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Allah yang terus bekerja dalam sejarah dan yang tetap setia mengubah hidup manusia hingga hari ini.